Julianelis ST Ensos, Penyuluh Agama Katolik Dinas Katolik Kementerian Agama Kota Pontianak, dan juga Bapak MYI Dedi Malik ST, pengurus dan aktivis LP3K Kota Pontianak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Salam sehat. Iya, selalu setia bersama RRI di pagi hari ini dan juga selalu hadir ya untuk mengisi acara Lentera Pagi. Silakan, Pak. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka Lentera Minggu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Kami telah memasuki Minggu Paskah yang ke-6, di mana kami diingatkan kembali bahwa Engkau mengutus Roh Kudus untuk mengingatkan kami dan mengajari kami tentang cinta kasih Kristus yang telah wafat, bangkit, dan memberikan kami kesempatan untuk menjadi saksi iman yang hidup. Berkati, bimbing, lindungilah kami, sertailah langkah hidup kami. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, dimanapun berada, di 104,2 FM dan juga di media digital, baik di YouTube RRI Pro 1 Pontianak dan juga di Facebook dan juga di media digital lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang tema Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29 bacaan hari ini, dan di studio telah hadir Pak MYI Dedi Malik ST, atau kita sapa Bro Dedi. Apa kabar, Bro Dedi? Puji Tuhan, baik, Bro. Luar biasa. Ini pengurus LP3K dan juga aktivis LP3K dan aktivis Gereja Katolik, ya. Baik, sebelum kita membahas atau merefleksikan tentang tema ini, mari kita mendengarkan Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, kita akan langsung membahas ini dengan Bro Dedi. Baik, pada tema kita, kesempatan kita pada kali ini, ya Bro Dedi, saya ingin menggali bagaimana refleksi terdalam tentang tema Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu dalam Yohanes 14 ayat 23 sampai 29 ini. Silakan. Iya, baik. Terima kasih pada Bro Yan, ya. Kalau saya melihatnya selama ini, bahwa firman Tuhan dalam Injil ini memang ada penguatan. Ya. Artinya ini merupakan sebuah wasiat saat Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, dan dia berkata bahwa murid-muridnya tidak sendirian. Ya.
pada waktunya dia akan dikirimkan penghibur sekaligus yang memberikan kekuatan. Baik. Nah, refleksinya dalam kehidupan pribadi, saya merasa memang walaupun kalau mau dengan jujur sampai saat ini saya tidak ketemu langsung dengan Tuhan Yesus, tapi seperti katanya berbahagialah kamu yang sekalipun tidak melihat namun percaya. Baik. Tapi saya melihat bahwa penyelenggaraan Tuhan dalam hidup saya itu banyak sekali. Dan saya percaya karya penyelenggaraan itu merupakan salah satu penguatan dari Roh Kudus. Nah, dalam banyak hal, bahkan pada saat kondisi sulit sekalipun, saya banyak mendapatkan pertolongan yang sebenarnya tidak saya pahami caranya. Nah, itu salah satu. Bahwa artinya apa? Dalam kehidupan yang saya alami selama ini, saya yakin bahwa semuanya itu tidak lepas dari penyelenggaraan Tuhan. Tentunya untuk bisa merefleksikannya dalam hidup, ya sederhananya pastinya menuruti firman-Nya. Nah, salah satu kunci atau inti dari iman Kristiani adalah kasih. Bagaimana menuruti firman-Nya dan berbuat kasih. Kasih itu ya bukan cuma sebatas wacana tetapi kepada sesama. Demikian sih. Baik, tinggal dalam kasih, menerima damai Kristus ya. Ini kan satu hal yang luar biasa. Nah, bagaimana Bro Dedi melihat tinggal dalam kasih ini? Pertama saya lihat dari ruang lingkup kecil ya. Saya sejak kecil kebetulan keluarga itu dekat dengan gereja dan orang tua saya merupakan salah satu tokoh gereja. Saya melihat bahwa ada contoh dari orang tua bagaimana menerapkan hukum cinta kasih itu. Dan itu bukan hanya diterapkan untuk lingkungan internal, artinya dalam ruang lingkup keluarga, tapi juga keluar. Jadi itu contoh sederhana bahwa bagaimana memberikan contoh dalam perbuatan. Saya melihat itu dilakukan oleh orang tua saya. Dengan sendirinya memang saya merasa terpanggil untuk menerapkan itu dalam kehidupan dan realita, walaupun pada realitanya tidak sepenuhnya saya bisa terapkan karena masih terkait dengan emosional, terkait dengan perasaan, dan terkait dengan kondisi-kondisi yang mengkondisikan kadang-kadang sikap saya tidak mencerminkan iman sejati kepada Kristus. Demikian. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, kasih yang menaati firman Yesus berkata bahwa tanda kasih sejati kepadanya adalah ketaatan pada firman-Nya. Ini bukan soal emosi atau perasaan sesaat, tetapi komitmen untuk hidup dalam ajarannya. Dalam dunia yang semakin bebas dan relativis, Yesus mengingatkan kita bahwa kasih kepada Tuhan bukan hanya diucapkan tapi dihidupi setiap hari. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Kasih itu aktif. Menaati firman Yesus berarti hidup dengan rendah hati, mengampuni, melayani sesama, dan mengasihi bahkan saat itu hal yang tersulit ya. Baik, Bro Dedi, tinggal bersama Allah itu artinya suatu janji yang luar biasa ya, bahwa hidup kekal itu akan diberikan kepada kita bagi yang menaati kasih-Nya. Nah, ini penting karena Yesus menekankan itu dalam amanat ketika dia memberikan pesan ini. Silakan. Saya melihat bahwa ada dua arti di sini. Ada arti eskatologis, artinya setelah kita mengalami kematian, sudah ada janji dengan jelas dan sangat detil bahwa ada hidup kekal setelah kematian. Dengan percaya, mengimani dan mengikuti jalannya. Salah satunya dengan jalan kasih. Nah, tetapi yang realitanya yang sekarang ini, ya kehidupan yang kita hadapi, yang saya hadapi sehari-hari, di mana dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam hubungan baik dengan sesama maupun kolega saya dalam pekerjaan, saya melihat bahwa di situ bagaimana menjalankan kasih adalah bagaimana menghadirkan Allah dalam setiap karya yang kita buat. Jadi kasih itu sebenarnya perbuatan. Kasih itu adalah tindakan. Bagaimana kita mencerminkan bahwa iman Kristiani itu dibuktikan dengan tindakan, bukan hanya dengan ucapan, wacana, atau menghafal firman, tetapi dengan tindakan. Ya, salah satu yang sederhananya adalah bagaimana saya bisa mengampuni saat terjadi mungkin sesama atau rekan atau kolega saya melakukan
kesalahan yang sebenarnya menyakiti saya. Itu contoh sederhana. Bagaimana mungkin di saat-saat tertentu kita bisa merasa rendah hati, sekalipun sebenarnya kita dalam artian manusiawi, kita seharusnya boleh berbangga dengan suatu hal tertentu, tetapi dengan pengendalian diri, tentunya dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa tetap rendah hati. Nah, itu salah satu contoh sederhana bagaimana kita menerapkan kasih terhadap sesama, termasuk juga untuk saudara-saudara kita yang dalam hal ini dalam kondisi yang tidak normal. Contohnya menderita sakit, bagaimana kita bisa menyediakan diri, melayani, memberikan pelayanan kepada saudara-saudara kita yang mungkin mengalami sakit, baik itu orang tua maupun yang di rumah sakit maupun para tahanan yang ada di penjara. Nah, itu salah satu contoh sederhana yang menurut saya mencerminkan bagaimana melakukan cinta kasih dalam kehidupan nyata. Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, tinggal bersama Allah, Yesus menjanjikan bahwa jika kita setia, Bapa dan Anak akan tinggal bersama kita. Ini bukan sekadar kehadiran simbolik, tetapi keintiman rohani yang nyata. Artinya Allah mau hadir dalam kehidupan sehari-hari kita, di rumah, di pekerjaan, dalam pergumulan, bahkan dalam kesunyian dan luka batin. Tadi dah dibahas oleh Bro Dedi, ya, luar biasa. Selanjutnya Bro Dedi, karunia Roh Kudus. Nah, ini salah satu hal yang anugerah terbesar yang diberikan Yesus kepada kita supaya kita tetap setia pada kasih-Nya. Dalam firman ada ditulis bahwa roh yang menggerakkan karunia itu satu, yaitu Roh Kudus. Tetapi karunianya ada banyak sekali, tergantung dari kehendak yang ilahi. Ada yang dikaruniai dengan nubuat, ada dikaruniai dengan hikmat, dan segala macam. Nah, saya percaya bahwa karunia Roh Kudus itu bukan sesuatu yang untuk dibahas atau disombongkan, tetapi justru dengan karunia ini kita bisa melakukannya sesuai dengan talenta kita menjadi suatu berkat bagi sesama. Nah, contohnya misalnya kalau kita dikaruniai dengan talenta hikmat pengetahuan, hikmat pengendalian diri, artinya dalam tanda kutip ada tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata, atau hal-hal yang spesial yang menyebabkan kita bisa bertindak selaku leader atau pemimpin. Nah, itu merupakan suatu karunia sekaligus sebuah ujian. Bagaimana kita, saya maupun siapapun itu, apakah memanfaatkan karunia ini untuk berkat bagi sesama, artinya dalam artian berbuah banyak, atau disimpan untuk sendiri, artinya talentanya disimpan dalam tanah, atau bahkan tidak peduli sama sekali. Nah, ini kembali disinilah kalau saya melihat Tuhan yang Maha Kuasa memberikan manusia itu fleksibilitas dalam suatu bahasa kehendak bebas. Sekalipun kita manusia, dalam artian harus mengikuti firman-Nya, harus taat, tetapi Tuhan Allah yang Maha Kuasa tetap memberikan kita opsi. Kita yang menentukan kita mau hidup seperti apa. Apakah kita hidup menuruti firman-Nya atau menuruti kehendak kita. Kembali itu ke kita, bagaimana kita mengembangkannya. Luar biasa sekali penghayatan refleksi terdalam. Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, karunia Roh Kudus, penghibur dan guru Yesus tahu bahwa para murid akan merasa takut dan kehilangan setelah kepergiannya. Maka ia menjanjikan Roh Kudus, sang penghibur dan pengingat. Roh Kudus menguatkan kita saat kita lemah, menghibur kita dalam duka, dan mengingatkan kita akan kebenaran saat kita bingung. Ia adalah teman ilahi yang selalu hadir, membimbing dan menyalakan api iman dalam iman kita. Baik, Bro Dedi, damai sejahtera Kristus. Nah, ini kan hal yang diberikan kepada kita semua. Damai sejahtera Kristus, ini luar biasa. Ini bagaimana refleksi terdalam tentang ini? Iya, ini salah satu kalimat yang saya suka dan biasanya diucapkan saat perutusan. Nah, ini artinya bahwa Tuhan sendiri memberikan berkat. Berkat berupa damai sejahtera. Bukan berupa harta, bukan berupa materi, bukan berupa hal-hal yang dalam konsep duniawi mungkin memakmurkan. Tetapi suatu keadaan di mana lebih
banyak itu lebih fokus ke substansi kita sebagai manusia, bagaimana suasana kita damai bahagia. Nah, yang menjadi permasalahan, yang menjadi kadang-kadang menjadi ujian bagi kita, kalau saat kondisi baik-baik saja, kata damai sejahtera itu sepertinya sangat enak dipahami. Betul. Tetapi saat kita mengalami ujian, apakah itu berupa ujian sakit, permasalahan hidup, problematika rumah tangga, maupun hal-hal yang terkait dengan kerja ataupun hubungan lintas interpersonal, maka kita akan melihat bahwa konsep damai sejahtera itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi kita. Nah, yang menjadi refleksi adalah saya melihat bahwa di perutusannya, di wasiatnya, Tuhan sendiri menjanjikan dan memberikan kepastian bahwa damai sejahtera itu selalu diberikan. Yang menjadi permasalahan bagaimana kita menerimanya dengan sepenuh hati. Saat kita membuka hati, maka damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Tetapi saat kita menutup hati, saat itu mungkin hal-hal yang sifatnya duniawi seperti sakit hati, iri, dendam, dengki, dan mungkin prasangka tidak baik ke sesama, saat itu muncul, maka damai sejahtera itu tidak akan kita rasakan. Nah, yang menjadi pertanyaan, seberapa saya mau menyerahkan hati dan hidup saya sepenuhnya dalam penyelenggaraan Tuhan, sebesar itulah damai sejahtera akan saya semakin menerimanya, semakin menyadarinya dan memahaminya. Luar biasa sekali ya. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, damai sejahtera Kristus. Yesus menutup bagian ini dengan hadiah yang sangat berharga, damai sejahteranya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai dari Kristus bukan sekedar ketenangan tanpa masalah, tetapi kedamaian hati yang dalam meskipun badai hidup sedang menerpa. Dunia bisa memberi hiburan sesaat, tetapi damai Kristus adalah abadi karena berasal dari kasih dan janji Allah. Pada paruh kedua kita akan lebih menggali makna refleksi terdalam yang sesuai dengan tema pada kesempatan ini. Mari kita dengarkan pesan-pesan dari RRI Pro 1 Pontianak.